Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nursuliati dari MT104. Sebelumnya, mohon izin saya mewakili teman-teman untuk membuka video presentasi pada mata kuliah SD Literasi dengan dosen pengampu Ibu Fika Febri Mulyanti. Nah, pada kesempatan kali ini terkait progres penelitian penerapan teknologi informasi komunikasi atau TIK pada sektor pendidikan secara kelompok yang sudah kami sepakati bersama. Nah, kelompok kami ini terdiri dari saya sendiri, kemudian ada nama Brian Subianto Putra, dan selanjutnya ada nama Muhammad Azikri Winaya. Latar belakang kami dalam melakukan penelitian ini karena ketika Indonesia di tahun 2020 Indonesia ini terpapar virus COVID-19 atau virus corona. Nah, kemudian pemerintah ini menerapkan sistem PPKM yang mengharuskan beberapa kegiatan masyarakat dan khususnya instansi di pendidikan yaitu melakukan kegiatannya atau cara pengajarannya di rumah dan memberikan perubahan dengan banyaknya penggunaan TIK ini. Selanjutnya, itu ada pendahuluan. Transformasi digital dalam pendidikan adalah perubahan menyeluruh dalam pendekatan pembelajaran, pengajaran, dan manajemen pendidikan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Ini mencakup integrasi teknologi digital, perangkat lunak, dan platform online untuk meningkatkan efisien, aksesibilitas, dan kualitas pendidikan. Transformasi digital ini dalam pendidikan tidak hanya tentang penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga melibatkan perubahan dalam budaya dan metode pembelajaran. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adaptif, inklusif, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di era digital ini. Ya, selanjutnya ini ada timeline. Ini dibuat dan kita jalani bersama pada hari 1 hingga hari ketiga ini kita melakukan studi literatur yang dimana tujuannya ini mempelajari teori dan temuan penelitian terkait penerapan TIK dalam pembelajaran jarak jauh khususnya di SMK selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, di hari keempat sampai dengan hari ketujuh, kita akan melakukan survei pendahuluan dan pengumpulan data awal. Nah, tujuannya yaitu mengevaluasi tingkat kesiapan dan kebutuhan SMK terkait penerapan TIK dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk metodenya yaitu kita melakukan survei awal kepada guru, siswa, dan juga orang tua murid. Selanjutnya, hari ke-8 sampai dengan hari ke-10, kami melakukan wawancara pihak terkait. Tujuannya itu untuk mendapatkan perspektif mendalam dari guru, siswa, dan juga pengambilan kebijakan terkait penerapan TIK ini. Nah, untuk metodenya kita melakukan wawancara dengan salah satu siswa contohnya. Selanjutnya yaitu di hari 11 ke 13 yaitu kita melakukan analisa data awal. Tujuannya yaitu untuk mengelola data survei dan wawancara awal untuk membentuk dasar kerangka penelitian. Nah, selanjutnya itu ada manfaat TIK. Manfaat TIK ini dari segi pendidikan, yang pertama itu penggunaan jaringan komputer untuk pembelajaran e-learning. Nah, agar dapat mengakses atau membuka
e-learning, diperlukannya juga jaringan internet dan perangkat seperti laptop atau komputer yang dapat meningkatkan keterampilan siswa serta guru dalam teknologi. Nah, kemudian yang kedua yaitu sebagai media pembelajaran. Nah, karena bisa mengakses banyak konten belajar atau ilmu, pengetahuan, dan kemudian juga pembelajaran ini jadi lebih menarik dengan adanya TK atau pemanfaatan seperti laptop, komputer, serta dibantu dengan jaringan komputer. Nah, selanjutnya untuk manfaat TK yaitu dalam komunikasi. Yang pertama, memudahkan komunikasi antar individu. Kedua, mudah mengakses informasi dan data yang dibutuhkan. Nah, yang dimaksud yaitu menggunakan contoh dalam komunikasi yaitu menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, kemudian Telegram bisa, atau Instagram, atau aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Nah, dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun di tempat yang berbeda. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Brian dan juga Mas Al. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Zikri Winaya. Saya dari program studi manajemen 104, teknis pembelajaran jarak jauh. Pertama, PJJ dilakukan siswa dan guru dari rumah masing-masing. Setelah itu, yang kedua, siswa dan guru duduk di meja belajar serta menyiapkan ATK dan menyalakan kamera saat video conference. Ketiga, siswa dan guru menggunakan seragam yang sudah ditentukan dan tadarus Al-Quran sebelum pukul 7 pagi. Keempat, PJJ menggunakan portal atau web yang sudah diberikan pihak sekolah, yaitu e-learning, Zoom Meeting, dan Google Classroom. Kelima, guru melakukan absensi tiap akhir pelajaran dan siswa diperbolehkan untuk bertanya di luar jam pelajaran ketika belum memahami materi dengan baik. Keenam, siswa mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan cara dan jadwal yang sudah ditentukan oleh guru dari bidang studi terkait. Ketujuh, apabila siswa mengalami kendala pada saat PJJ berlangsung, siswa dapat memberitahukan kepada guru atau wali kelas masing-masing. Kedelapan, selama di rumah, siswa dan guru tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Baik, media penerapannya, platform pembelajaran daring seperti contohnya Zoom Meeting, Google Classroom, Edmodo, YouTube, dan yang lainnya. Di mana platform pembelajaran daring yang memungkinkan guru untuk membuat, mengelola, menyampaikan materi pembelajaran secara online. Siswa dapat mengakses materi, mengirimkan tugas, dan berinteraksi dengan guru dan siswa. E-books dan materi pembelajaran digital. Penggunaan e-books dan materi pembelajaran digital memungkinkan akses yang mudah dan fleksibel terhadap buku teks, artikel, video pembelajaran, dan sumber daya pendidikan lainnya. Faktor pendukungnya diantaranya infrastruktur TIK yang kuat, pelatihan dan pengembangan keterampilan, kurikulum yang relevan dan terintegrasi, dukungan kepemimpinan, kebijakan dan regulasi yang mendukung, kolaborasi dan kemitraan, evaluasi dan penilaian yang berkelanjutan. Dengan memperhatikan faktor-faktor di atas dan menjalankan strategi yang tepat, penerapan TIK dalam sektor pendidikan dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi pembelajaran siswa serta perkembangan pendidikan secara keseluruhan. Teknologi, informasi, dan komunikasi dalam sektor pendidikan juga membawa berbagai peluang. Salah satunya adalah yang pertama, akses luas ke sumber daya pendidikan, di mana teknologi ini memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan yang luas secara global, memungkinkan siswa mengakses pembelajaran dari mana saja. Yang selanjutnya, personalisasi pembelajaran, di mana teknologi ini memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu,
membantu siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Yang selanjutnya adalah kolaborasi dan koneksi, di mana teknologi ini memfasilitasi kolaborasi antara siswa, guru, dan institusi pendidikan di seluruh dunia, memperluas jaringan belajar. Yang selanjutnya adalah inovasi pendidikan, di mana teknologi ini membuka pintu untuk inovasi dalam metode pembelajaran seperti pembelajaran berbasis daring, di mana pembelajaran tersebut bisa dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Yang selanjutnya adalah efisiensi administrasi, di mana sistem manajemen sekolah berbasis teknologi dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mengelola catatan siswa, absensi, dan jadwal dengan lebih efisien. Mungkin dalam memanfaatkan peluang-peluang ini memerlukan komitmen untuk mengembangkan infrastruktur teknologi yang kuat, menyediakan pelatihan bagi para pendidik, dan menciptakan kurikulum yang responsif terhadap perubahan teknologi. Dengan memanfaatkan peluang ini secara optimal, pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, inovatif, dan relevan dengan tuntunan zaman. Baik, selanjutnya kita membahas terkait tentang tantangan yang mungkin bisa terjadi dalam sektor pendidikan. Yang pertama adalah aksesibilitas dan kesenjangan digital, di mana tidak semua siswa atau institusi pendidikan memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kesenjangan digital dapat memperburuk juga kesenjangan pendidikan, di mana yang selanjutnya adalah kurangnya pelatihan. Guru dan staf pendidik mungkin tidak semua memiliki keterampilan atau pelatihan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dalam pembelajaran ini, di mana kondisi pembelajaran yang pada saat pandemi itu sangat mengharuskan pembelajaran harus dilakukan secara jarak jauh. Yang selanjutnya, salah satu tantangannya adalah biaya dan ketergantungan, di mana implementasi teknologi ini memerlukan investasi dalam infrastruktur, perangkat keras, dan perangkat lunak. Dengan ketergantungan yang berlebihan pada teknologi juga bisa menjadi masalah. Dan yang selanjutnya adalah terkait isu keamanan data pribadi, di mana penggunaan teknologi membawa resiko keamanan data pribadi, terutama dalam hal data siswa dan penggunaan internet. Dan yang terakhir adalah pengembangan kurikulum dan konten, di mana kurikulum dan konten pendidikan harus segera diperbaharui dan disesuaikan dengan teknologi terbaru yang memerlukan sumber daya dan waktu. Nah, dalam mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, industri teknologi, dan masyarakat untuk memastikan bahwa penerapan teknologi ini dapat dalam pendidikan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak, khususnya bagi siswa yang tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah akibat dari pandemi yang terjadi. Mungkin itu peluang dan tantangan yang bisa terjadi pada penerapan teknologi pada sektor dunia pendidikan. Baik, untuk selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa dengan penerapan teknologi ini terdapat hal-hal yang bisa kita angkat. Yang pertama, pentingnya integrasi teknologi dalam pembelajaran, di mana transformasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan metode pembelajaran dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan relevan. Yang selanjutnya, memberikan dampak positif terhadap pembelajaran. Dengan penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat memberikan dampak positif terhadap pencapaian akademis, keterlibatan siswa, dan kemampuan kritis berpikir, di mana pada saat pandemi semua pihak menjadikan harus melek teknologi. Dan yang selanjutnya, tantangan implementasi, di mana kendala implementasi seperti ketersediaan sumber daya,
pelatihan guru, dan infrastruktur. Teknologi adalah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam merancang strategi transformasi digital, di mana dengan sumber daya yang memadai dan mengerti terkait teknologi ini mungkin dapat memberikan kemudahan bagi siswa yang melakukan pembelajaran secara daring. Dan yang selanjutnya adalah kepentingan pelibatan semua pihak, di mana dengan keterlibatan dari semua pihak bisa memberi keberhasilan transformasi digital dalam pendidikan, sehingga kolaborasi aktif antara guru, siswa, orang tua, dan pihak-pihak lainnya. Yang selanjutnya adalah dukungan untuk pendidikan jarak jauh, di mana dalam konteks globalisasi, pendidikan jarak jauh merupakan elemen kunci transformasi digital, tetapi perlu diberikan perhatian terhadap kesetaraan akses dan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tantangan dan peluang di masa depan, di mana yang tadi sudah saya sampaikan, transformasi digital dalam pendidikan terus berkembang, dan penelitian menyoroti tantangan dan peluang yang mungkin muncul di masa depan, seperti perkembangan teknologi baru dan perubahan dalam paradigma pendidikan. Mungkin ini adalah yang bisa kita simpulkan, yang kita bisa angkat dari hasil penelitian ini. Baik, dan selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang kita referensikan dan yang kita angkat dari materi ini. Dengan demikian, paparan presentasi terkait penerapan teknologi informasi pada sektor dunia pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dari kelompok yang beranggota Muhammad Al-Jikri Winaya, Brian Subianto Putra, saya sendiri, dan Hanifah Nur Islamiyati. Lebih dan kurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.